Bisnis eh, bisnis ditujukan untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak melalui diproduksinya sebuah barang atau jasa. Bisnis dilakukan demi pemenuhan kebutuhan bersama. Fungsi bisnis. From utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, place utility, yaitu fungsi distribusi di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang atau jasa. Dan yang keempat yaitu time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu bermanfaat untuk saat barang tersebut lebih bermanfaat. Kita next ke slide selanjutnya, yaitu manfaat bisnis. Manfaat bisnis yaitu mendapatkan penghargaan dan pengakuan, menjadi bos untuk diri sendiri, menggaji diri sendiri, dan bisa mengatur waktu dengan leluasa. Jenis-jenis bisnis. Bisnis agraris adalah bisnis agraris. Bisnis agraris adalah sektor usaha yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Yang kedua, bisnis industri adalah aktivitas yang menghasilkan barang dari pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi, kemudian diolah lagi menjadi barang jadi. Yang ketiga yaitu bisnis perdagangan adalah kegiatan utamanya melakukan transaksi jual beli barang untuk memperoleh laba. Selanjutnya adalah bisnis sektor jasa adalah usaha yang bergerak di bidang pelayanan. Selanjutnya, bisnis sektor pertambangan adalah usaha yang sangat menguntungkan karena bisa menyumbang pendapatan negara secara signifikan. Dan yang terakhir adalah bisnis pariwisata yang memanfaatkan alam adat istiadat untuk menarik minat wisatawan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, untuk materi sistem perekonomian dan sistem pasar dan kesempatan bisnis atau usaha akan dipaparkan oleh teman saya atas nama Nurul. Kepada Nurul saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tujuan kebijakan bisnis. Tujuan kebijakan bisnis yaitu melindungi usaha kecil dan menengah. Kebijakan bisnis ini dibuat untuk melindungi usaha kecil dan menengah karena mayoritas bisnis di negara kita ini didominasi oleh usaha-usaha menengah ke atas. 2. Melindungi lingkungan hidup sekitarnya. Melakukan bisnis atau usaha di negara kita ini memiliki aturan dan itu diharuskan. Aturan tersebut diantara lain adalah tujuannya untuk tidak merusak atau memberi dampak negatif kepada lingkungan hidup sekitar wilayah tempat usaha tersebut. Ketiga, melindungi konsumen. Bisnis yang baik adalah usaha bisnis yang mementingkan pelayanan kepada konsumen. Konsumen adalah raja yang perlu dilindungi. Konsumen jangan sampai dirugikan atau dikecewakan karena mengkonsumsi barang atau jasa yang diproduksi dari para pembisnis tersebut. Yang keempat, pendapatan pemerintah. Banyaknya bisnis yang beroperasi di negara kita ini tentunya juga memberikan keuntungan bagi negara kita. Bisnis yang beroperasi memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya, 3. Sistem perekonomian dan sistem pasar. Sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi Saya ulangi, sistem ekonomi adalah cara yang digunakan untuk mengatasi masalah ekonomi. Pada dasarnya masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di dunia itu sama. Tetapi karena sistem pemerintahan, sumber daya alam, serta teknologinya tidak sama, membuat masing-masing negara memiliki sistem ekonominya sendiri. Yang kedua, sistem pasar. Sistem ekonomi pasar adalah suatu sistem ekonomi yang di dalamnya menyerahkan semua kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumen yang secara menyeluruh pada mekanisme pasar. Sistem ekonomi pasar akan terjadi berlaku jika suatu sistem ekonomi yang mana
pada harga barang dan jasanya ditentukan oleh pasar terbuka dan di mana hukum penawaran dan juga hukum permintaan bisa berlaku secara bebas atau tidak ada intervensi dari pihak apapun. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, kesempatan bisnis dan usaha dan unsur bisnis penting dalam aktivitas ekonomi. Atas nama Misna, kepada Misna saya persilakan. Misna, mic-nya belum nyala. Oke, mungkin atas kesempatannya. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu keempat, mengenai kesempatan bisnis atau usaha. Dalam berbisnis, kita menggunakan beberapa cara, tetapi tidak ada jaminan usaha kita akan berhasil. Tetapi dalam melakukan suatu usaha, kita harus berani mengambil risiko. Ada beberapa cara seperti yang pertama, penuhi kebutuhan konsumen. Kedua, jual keunikan. Yang ketiga, duplikasi usaha lain. Yang keempat, beri fasilitas tambahan. Yang kelima, jual keterampilan. Yang keenam, jual barang second. Yang ketujuh, buka kantor. Yang kedelapan, beli waralaba. Yang kesembilan, buka lokasi. Dan yang kesepuluh, usaha bersama. Materi kelima yaitu unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi. Untuk menciptakan peluang bisnis, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dibutuhkan keinginan yang kuat, kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan usaha yang dikerjakan. Untuk mewujudkan tersebut, kita harus mengetahui unsur-unsur penting dalam aktivitas ekonomi, yaitu ada 3 unsur. Yang pertama, keinginan manusia. Keinginan manusia bisa digolongkan menjadi 2, yaitu keinginan pokok dan keinginan tambahan. Yang kedua itu faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terbagi menjadi 4. Yang pertama, alihkan ke moderator. Oke, baik. Untuk materi terakhir, hakikat bisnis dan mengapa belajar bisnis akan dipaparkan oleh teman saya atas nama Anissa. Kepada Anissa saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Poin selanjutnya yaitu hakikat bisnis. Jadi hakikat bisnis itu adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayaran, yaitu uang atau tukar menukar barang yang biasa disebut dengan barter, yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat luas. Seorang pebisnis akan selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik sehingga masyarakat menjadi puas dan senang. Dari kepuasan masyarakat itulah, si pebisnis akan mendapatkan keuntungan dan pengembangan usahanya. Hakikat bisnis yang sesungguhnya adalah mementingkan orang lain. Orang yang melayani orang lain dengan keahlian yang tinggi akan menjadi orang yang penting dan bernilai. Selanjutnya, mengapa belajar bisnis?
Jadi, belajar bisnis akan memberi kita gambaran menyeluruh tentang apa yang akan kita hadapi di dunia bisnis, apa yang perlu dipersiapkan, dan hal-hal penting lainnya. Dengan melakukan persiapan, rasa takut kita akan berkurang karena diri kita telah terbekali oleh ilmu. Jadi, ada banyak manfaat dari belajar bisnis yang bisa Anda rasakan, di antaranya yang pertama, memperluas cakrawala. Cakrawala Anda akan semakin luas dengan belajar ilmu bisnis, sebab ilmu ini memiliki sifat yang fleksibel dan kompatibel, sehingga dapat diterapkan dalam bidang apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mendapatkan keterampilan dan kepemimpinan. Karena dalam belajar, bisnis mencakup banyak bidang bisnis, sehingga Anda juga akan mendapatkan keterampilan berwirausaha dan kepemimpinan. Yang ketiga, mengantisipasi kehilangan pekerjaan. Tidak sebandingnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah pencari kerja membuat sebagian masyarakat kesulitan mencari pekerjaan hingga akhirnya menjadi pengangguran. Untuk mengantisipasi hal ini terjadi, ilmu bisnis yang Anda dapatkan bisa dimanfaatkan untuk membangun usaha sendiri, sehingga Anda pun terlatih menjadi pribadi yang mandiri serta tidak bergantung pada orang lain dalam hal penghasilan. Selanjutnya, memberi manfaat bagi orang lain. Tak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, belajar bisnis juga akan memberi manfaat bagi orang lain di sekitar Anda. Terlebih apabila Anda memanfaatkan ilmu bisnis tersebut untuk berwirausaha. Dan yang terakhir, melatih kedisiplinan dan menghargai uang. Jadi, belajar bisnis juga dapat melatih Anda untuk lebih menghargai uang dan waktu. Dalam berbisnis mandiri, seluruh kendali dipegang oleh Anda sendiri, sehingga Anda harus konsisten dan disiplin dalam menjalankannya. Begitupun dalam mengelola keuangan. Hargai berapapun nominal uang yang masuk, gunakan dengan bijak supaya pemasukan dari bisnis Anda benar-benar memberi manfaat bagi Anda sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itulah pemaparan materi kami. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Baik, kepada Nur Anissa Hasan, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Hasan, perwakilan dari kelompok 6. Baik, pertanyaan saya, apa yang terjadi jika kita tidak mempromosikan suatu produk usaha kita? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anissa Hasan, yaitu pertanyaannya apa yang terjadi jika kita tidak mempromosikan suatu produk usaha. Yaitu orang tidak akan mengenal usaha kita. Jika orang tidak tahu usaha apa yang kita bangun, otomatis pembelian di produk kita akan sedikit dan usaha kita mengalami kebangkrutan dan rugi. Dan yang kedua, tidak dapat menarik pelanggan baru. Jika kita tidak melakukan promosi, maka orang yang membeli produk kita hanya itu saja.
sehingga sulit untuk mendapatkan pelanggan. Terima kasih. Bagaimana? Apakah Anda puas dengan jawaban kelompok kami? Oke, selanjutnya untuk Muhammad Fahrul Maulana, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Maulana, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu, mengapa perubahan lingkungan bisnis sangat berpengaruh dengan tujuan bisnis? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fajrul Maulana. Mengapa perubahan lingkungan bisnis sangat berpengaruh pada tujuan bisnis? Untuk membantu meningkatkan performanya, perusahaan yang mampu memperhatikan lingkungan bisnis dengan baik bisa berkembang dengan meningkatkan performanya sesuai perubahan yang terjadi. Dengan beradaptasi dengan kekuatan eksternal, maka akan membantu perusahaan dalam meningkatkan performanya dan bertahan lama di pasar. Terima kasih. Jawaban dari kelompok kami kepada Muhammad Fajrul Maulana, apakah Anda puas? Ya, puas. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Nur Hilalia Faiza, kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Hilalia Faiza dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, mengapa suatu bisnis harus menilai lingkungan sosialnya? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Hilalia Faiza, yaitu mengapa suatu bisnis harus menilai lingkungan sosialnya. Aspek lingkungan menjadi penting dalam studi kelayakan bisnis karena lingkungan dapat menjadi peluang bagi bisnis, tapi di sisi lain juga bisa menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat berpengaruh terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Karena bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas yang menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis, yaitu seperti semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Terima kasih. Itu jawaban dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Mungkin itu pemaparan materi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.